Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita. Insyaallah kita akan pertajam tentang zakat kontemporer. Kita insya Allah akan perdalam bagaimana para ulama melihat tentang zakat-zakat yang berhubungan dengan transaksi-transaksi kontemporer pada saat ini, dan apabila nanti cukup waktu kita lanjutkan tentang bagaimana mekanisme pembayaran zakat dan penyalurannya. Terkait dengan zakat kontemporer, yang pertama adalah zakat sewa. Jadi kalau saat ini banyak orang yang mendapatkan income atau penghasilan. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata penghasilan, itu bisa juga penghasilan itu berasal dari bisnis, bisa juga penghasilan itu dari menyewakan properti. Ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan, misalnya kayak taksi, mobil, dan pesawat misalnya. Bagaimana sistem menghitung zakatnya? Pendapat yang pertama mengatakan zakatnya tidak berbeda dengan zakat emas dan perak. Jadi pendapatan perusahaan atau pribadi seseorang yang memiliki penghasilan dari usaha itu dikumpulkan, kemudian apabila mencapai nisab ketika digabungkan dengan harta yang lainnya, misalnya dia punya tabungan, punya emas, punya yang lainnya, digabungkan, kemudian genap tersimpan 1 tahun, maka zakatnya 2,5%. Ini pendapat beberapa ulama. Kemudian ada pendapat yang lainnya. Pendapat yang mengatakan, pendapat ini lebih merujuk kepada mazhab Hanafi. Jadi apabila seseorang memiliki usaha seperti penyewaan atau yang lainnya, kemudian dia mendapatkan income, langsung pendapatan itu ia gabungkan dengan harta yang sebelumnya ada. Misalnya Bapak A begitu ya, Bapak yatim misalnya, memiliki emas 100 gram. Di sisi yang lain beliau memiliki kontrakan. Jelas kan? Sudah memiliki tabungan 100 gram. Berarti sudah mencapai nisab. Haulnya misalnya pada bulan Ramadan. Oke. Nah, di sisi yang lain, Pak yatim ini memiliki jasa, properti atau perusahaan atau yang lainnya. Itu yang penghasilannya per bulan itu terus masuk dari penyewaan itu. Maka harta yang datang itu apabila terkumpul hingga pada bulan Ramadan itu, maka dizakati penghasilan dari penyewaan itu bersamaan dengan zakat yang 100 gram itu tadi. Misalnya ketika ditambahkan dengan hasil sewa tadi, diakumulasikan semuanya misalnya di Ramadan menjadi kira-kira nilainya sekitar misalnya 200 juta misalnya. Antara nilai emas tadi ditambah dengan nilai perusahaan, nilai dari income dari penyewaan itu tadi. Maka langsung dikeluarkan 2,5% tanpa menunggu haul. Jadi sistem haulnya digabungkan dengan harta yang sebelumnya ada. Ini pendapat yang kedua.
Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapatnya di antaranya Abu Zahrah, pendapatnya Abdul Wahab Khalaf, pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih zakat, dan ini beberapa ulama di Indonesia juga mengambil pendapat ini. Kalau kita baca buku fikih zakatnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, untuk penyewaan seperti perusahaan taksi, perusahaan pesawat terbang, kemudian kayak kita punya kontrakan dan sejenisnya, maka dilihat apabila uang yang didapatkan atau hasil mengkontrakkan tadi, jasa tadi mencapai nisab pertanian. Jadi kalau nilainya misalnya diterima pada bulan itu, misalnya per bulan, pada bulan itu, atau waktu yang berdekatan. Karena dalam pertanian itu ternyata para ulama dia langsung mengadopsi dari sistem pertanian. Jadi misalnya kan begini, kadang ada kontrakan itu per bulan, per 3 bulan, setengah tahun begitu. Misalnya ada satu kasus, 1 bulan nggak mencapai nisab. Kalau dihitung 2 bulan atau 3 bulan dari penghasilan itu mencapai nisab, bagaimana sistem penghitungannya? Itu terjadi khilaf dalam konteks ini. Karena dalam pertanian sendiri, Imam Nawawi dalam Syarah Majmu' Muhadzab itu membahas tentang apabila seorang petani itu dalam 1 tahun itu berkali-kali panen. Apakah pertanian dalam 1 tahun itu digabungkan untuk menggenapkan nisab? Itu ada 10 pendapat. Tentang ini ada 10 pendapat. Tapi pendapat yang minimal adalah, minimalnya apabila seseorang dalam 1 panen itu, atau dalam waktu yang berdekatan, misalnya dalam 1 bulan panen lagi, yang waktu musimnya sama, misalnya sekarang musim tanam, kan biasanya 3 bulan. Berarti kalau dia musimnya tidak sampai 3 bulan selisihnya, berarti masuk dalam 1 musim, penghitungannya digabungkan, misalnya pada bulan pertama nggak mencapai nisab, bulan ketiga nggak mencapai nisab, bulan ketiga mencapai nisab. Panennya beda-beda nih. Tetapi kalau diakumulasikan ini mencapai nisab, berarti sudah mencapai nisab. Maka dalam sistem misalnya sewa, mengontrak, dan segala macamnya, sistemnya juga begitu. Yang mengikuti pendapat yang ketiga ini, pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi. Jadi nisabnya adalah nisab pertanian itu 653 kg beras. Tinggal berasnya beras Indonesia atau beras Malaysia atau beras ini sifatnya ijtihadi, fleksibel. Atau beras Korea. Beras Hongkong lain lagi harganya. Kemudian sistem mengeluarkannya adalah kalau Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan 10%. Jadi beliau tidak membahas apakah itu dikurangi kos biaya ataukah tidak. Beliau hanya mengatakan 10%. Tetapi di antara ulama, di antara yang berpendapat dengan sistem ini, mereka mengatakan bahwa bisa menggunakan 10%, bisa menggunakan 5%. Maka di sini ada analogi yang sifatnya sangat fleksibel. Nah, ternyata dalam sistem zakat itu, yang dari kontrakan itu tadi, sistemnya semacam ini. Maka misalnya ada satu lembaga, misalnya kita mendapat lembaga ini menggunakan satu sistem, misalnya kita mengambil pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ternyata nanti misalnya kayak Pak Yatim misalnya ketika menjemput misalnya, ternyata dia yang mau berzakat ini, dia ingin menzakati dengan sistem pendapat yang ulama, misalnya ulama yang menggunakan nisab 2,5% dan menggunakan sistem emas dan perak, kita tidak bisa mengingkari masalah itu. Karena apa? Karena ulama memang sudah berbeda pendapat dalam konteks masalah ini. Memang dalam lembaga kita ketika menyuarakan, mempublikasikan, itu tidak masalah menggunakan salah satu pandangan, karena memang harus macam itu. Sebagaimana misalnya di Indonesia itu kan nggak mungkin kalau pengadilan itu ketika memutuskan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, begitu kan nggak mungkin. Misalnya dalam satu kasus, orang yang menikah ketika
yang dinikahi itu sudah hamil sebelum akad, bagaimana hukumnya? Kalau di Saudi, dia harus nikah lagi setelah melahirkan. Karena menggunakan mazhab Hambali, tidak masalah satu negara menggunakan satu mazhab. Kalau di Indonesia, misalnya si A dan si B melakukan hubungan yang tidak dihalalkan oleh agama, kemudian hamil, kemudian ternyata dipaksa menikahi, kan begitu. Biasanya dipaksa kayak begitu. Dalam undang-undang pernikahan di Indonesia, karena mengikuti mazhab Syafi'i, pernikahan itu sah. Maka dalam konteks zakat juga semacam itu. Misalnya suatu lembaga bisa menggunakan satu pandangan ulama, tetapi ketika ada orang misalnya dia lebih sreg, atau dia misalnya mendapatkan informasi dari guru dan pengajarnya atau ustadznya begitu misalnya, yang memperkuat dengan satu pendapat yang lainnya. Maka kita tidak bisa memaksa dan tidak bisa menyalahkan. Yang bisa kita salahkan misalnya adalah orang misalnya mengatakan emas itu tidak wajib dizakati. Nah itu baru salah. Bisa kita benarkan. Inilah fikih itu sifatnya fleksibel kalau ada khilaf. Itu terkait masalah sewa menyewa. Dan sebagian besar kalau nggak salah lembaga zakat di Indonesia itu menggunakan metode yang pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Akan tetapi kita tidak bisa mengingkari apabila ada orang yang mengambil pendapat yang lainnya. Karena memang ada 3 khilaf. 3 pendapat itu paling tidak. Dari 2 pendapat yang sama yang sepakat pendapatnya 2,5% ini pun ada khilaf. Yang tentang zakat sewa tadi, kan sepakat, ada 2 pendapat sepakat nilainya 2,5% zakatnya. Itu pun khilaf di antara 2 ini. Mereka khilaf zakat nisabnya itu emas atau perak. Di Saudi misalnya, nilai zakatnya 2,5%, tetapi dia nisabnya nisab perak. Kemudian misalnya bukan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada beberapa ulama yang lainnya, benar 2,5%, Wahbah Zuhaili misalnya, Syekh Wahbah Zuhaili, berpendapat zakatnya 2,5%, tetapi nisabnya nisab emas. Begitu. Jadi ini terjadi khilaf di antara ulama. Kemudian berikutnya tentang saham dan obligasi. Tentang obligasi, ini Pak Herman mungkin yang belajar ekonomi Islam ini. Surat hutang ini kan pada dasarnya adalah hutang. Dan ulama sepakat bahwa hutang itu atau ketika seorang memberikan hutang, harta itu adalah milik orang yang memberikan hutang. Ketika akadnya menggunakan sistem ribawi atau sistem bunga, maka apabila misalnya seorang menanamkan hartanya untuk obligasi 100 juta. Setiap bulan begitu misalnya atau per 3 bulan dia mendapatkan bunganya. Sampai 1 tahun misalnya. Para ulama sepakat, sebagian besar ulama mengatakan bahwa kalau yang pokoknya ini adalah tetap murni hak milik orang yang menginvestasikan obligasi, maka dia wajib menzakatinya. Sistem zakatnya sama dengan emas dan perak. Jadi kalau misalnya perak sekitar 15 juta sudah mencapai nisab, kalau menggunakan standar emas berarti sekitar 42 juta. Bagaimana dengan bunganya itu? Misalnya kalau dikumpul-kumpulkan bunganya itu misalnya mencapai 10 juta. Kan lumayan itu kalau dizakati. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa bunga itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Kenapa? Karena sistem perolehannya tidak sesuai dengan syariat. Artinya kalau harta itu diperoleh dengan cara yang tidak sesuai syariat, secara basis hukum itu bukan milik dia. Maka salah satu syarat seseorang itu wajib menzakati adalah benar-benar murni kepemilikan. Maka kalau harta itu bukan secara syar'i, bukan kepemilikan dia, maka dia tidak terkena zakat.
Atau misalnya orang korupsi, atau hasil misalnya hasil suap. Kan ikhlas itu, disuap. Biasanya kan kalau ikhlas benar, ikhlas itu nyuap. Ini dikasih begitu, Pak, saya beri begini. Tetapi dalam konteks jabatan tertentu, dan itu semuanya sepakat itu suap, sebenarnya harta itu bukan hak dia, maka tidak wajib menzakati. Ini pendapat sebagian besar ulama. Begitu juga misalnya hasil curian. Hasil curian mencuri misalnya 100 gram, ternyata ingat, oh ya ini kan sudah sampai nisab begitu. Jadi kalau misalnya dia dosa, mencurinya ada dosa, tapi dia nggak mau misalnya supaya dapat diskon. Supaya dapat diskon ya, supaya dapat diskon nanti nggak kena zakatnya, maka dikeluarkan zakatnya. Maka secara syar'i harta itu bukan harta dia, maka dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dia berkewajiban menzakatinya. Ada yang mengatakan, tapi saya belum menemukan tulisan secara jelas, Syekh Wahbah Zuhaili berpendapat demikian. Tapi saya belum ini secara mendapat begitu, tapi saya ada nukilan yang mengatakan begitu. Alasannya apa yang mengatakan harta haram pun itu harus dizakati? Karena hadisnya wa firriqati rubu'ul usyur. Ini dalam Sahih Bukhari tentang panduan yang ditulis oleh Abu Bakar bahwa orang yang memiliki 200 dirham itu harus mengeluarkan 2,5%. Tidak ditanya itu dari mana? Diperoleh dari curian, diperoleh dari korupsi, dari ini. Pokoknya yang penting orang kalau di tangannya ada harta mencapai nisab harus keluarkan 2,5%. Kalau nggak dikeluarkan, double gitu. Ini berpendapat demikian, apakah harta haram. Kemudian ada lagi saham. Jadi kalau obligasi tadi, yang pokoknya jelas itu harus dizakati. Kemudian saham, meskipun mungkin di antara sini nggak banyak yang saham, bermain dengan saham begitu. Kalau saham yang diperjualbelikan, jadi hari ini beli, kemudian nanti lihat harga naik, dijual, kemudian dijual lagi. Untuk keuntungan, para ulama sepakat wajib dizakati dengan sistem zakat perdagangan. Jadi ketika genap haul, dikeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai saham pada waktu berzakat itu berapa? Iya, di akhir itu menentukannya. Ketika akan mengeluarkan itu dilihat nilai sahamnya per saham berapa, akumulasinya berapa. Itu kalau ini perjualbelikan. Tetapi bagaimana dengan perusahaan misalnya yang memang kita menanamkan investasi pada satu perusahaan yang niatnya bukan diperjualbelikan. Niatnya kita ambil dari, apa itu namanya? Dividennya. Dengan sistem yang semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sistemnya sama dengan perdagangan tadi. Jadi berapa nilai sahamnya dikeluarkan 2,5%. Cara ini cara yang paling mudah, cara yang paling praktis dan simpel. Dan cara ini lebih hati-hati. Karena memang di antara saham itu kan bernilai ada termasuk harta yang tidak wajib zakat, tetapi ketika dia zakati nanti akan ada nilai lebihnya itu akan menjadi sedekah. Kemudian yang kedua, untuk saham ini aslinya adalah pemiliknya itu harus mengecek ke perusahaan tempat dia menanam saham, dari perusahaan itu berapa persen atau berapa nilai harta wajib yang harus dikeluarkan. Misalnya 1 miliar, misalnya perusahaan ini belum perasaan ini, harta yang wajib dizakati misalnya setelah dihitung-hitung dari perusahaan itu adalah 1 miliar. Nah, saham yang dimiliki itu berapa persen dari 1 miliar itu? Misalnya
kira-kira sahamnya itu nilainya adalah ketika diakumulasikan sekian persen, misalnya dia memilih nilai adalah 50 juta. Bukan nilai sahamnya, tetapi nilai persentase nilai dari 1 miliar itu. Misalnya 50 juta, maka dia mengeluarkan 2,5% dari 50 juta itu. Tetapi cara ini sangat rumit. Karena dia harus mengakses dan perusahaan itu harus menghitung zakatnya. Ini agak rumit. Itu cara sebenarnya yang paling tepat. Karena dari suatu perusahaan itu kan ada harta wajib zakat dan harta yang tidak wajib dizakati. Kan perusahaan itu pasti kan memiliki aset. Dan aset perusahaan itu kan ada yang berupa uang, ada barang yang diperjualbelikan, ada barang yang fasilitas. Nah, fasilitas itu kan tetap dinilai kan. Tetapi dia secara objek zakat tidak termasuk harta wajib zakat. Maka metode itu tadi. Tetapi kalau kita misalnya menzakati dengan sistem yang pertama tadi, maka itu sudah lepas. Kemudian cara yang ketiga, tentang saham yang diambil dividennya tadi, mengikuti sebagian ulama berpendapat, sehingga ini pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, apabila dia niatnya diambil dividennya, maka sistem zakatnya seperti zakat pertanian. Pendapat yang ketiga ini. Kenapa? Karena dikiaskan, dianalogikan bahwa perusahaan itu sebagai ladangnya, kemudian dividennya itu sebagai hasil pertaniannya. Maka ketika membagi dividennya, dilihat apakah dividennya itu mencapai nisab pertanian ataukah tidak. Kalau tidak, berarti dia tidak mengeluarkan dengan sistem zakat pertanian, tetapi digabungkan dengan harta yang lainnya. Misalnya dia punya emas, dia punya tabungan, dan segala macam digabungkan. Nah, nilainya akumulasinya berapa? Dikeluarkan 2,5%. Kalau sistem pertanian tadi tentu zakatnya adalah 5% atau 10%. Nah, kemudian pendapat yang lainnya yang ini berlaku di sebagian negara Timur Tengah, keempat berarti ya, pendapat keempat. Yang dizakati hanya dividennya saja, tetapi dia sistem zakatnya adalah 2,5% kalau mencapai nisab emas atau perak. Jadi ternyata satu masalah tentang saham itu paling tidak ada 4 pendapat ulama tentang hal ini. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat ini? Karena pada zaman Rasulullah SAW tidak menemui sistem saham yang seperti saat ini. Maka para ulama berusaha menggali, sehingga muncullah konklusi yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing. Gitu. Ini tentang saham dan obligasi. Berikutnya tentang zakat penghasilan. Ini agak rame biasanya kalau menjelang puasa begitu di media ini ada perdebatan, ada ini begitu. Nah, ternyata kalau kita mengkaji misalnya di buku fikih zakatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang sistem bagaimana menghitung zakat penghasilan. Zakat profesi yang konteksnya adalah untuk karyawan yang bekerja dari sekian waktu kemudian dia mendapatkan gaji. Pendapat yang pertama ini pendapatnya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Inilah pendapat yang diterapkan di sebagian besar lembaga zakat di Indonesia. Beliau berpendapat bahwa sistem zakatnya seperti zakat pertanian. Dan nilai zakat yang dikeluarkan adalah zakat pertanian. Jadi apabila gaji yang diterima itu mencapai nisab pertanian 5 wasak atau 653 kg beras, maka zakatnya adalah 5% atau 10% pendapatnya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tapi kemudian di Indonesia ada yang berpendapat bahwa sebagian ini adalah 2,5% tetapi nisabnya adalah nisab pertanian. Ini saya masukkan dalam satu kelompok lah begitu, karena
basis dasarnya adalah dari sistem zakat pertanian. Ini yang banyak berlaku di lembaga zakat di Indonesia, di antaranya kita juga mengikuti pendapat ini. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat misalnya di ulama Saudi misalnya, sistem zakatnya nisabnya adalah nisab perak. Kemudian nilai zakatnya 2,5%. Sistem zakatnya adalah apabila gaji itu digabungkan, apabila gaji yang diterima itu mencapai nisab, kemudian genap haul, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Namun boleh, jadi konteksnya beda ini. Di ulama Saudi pandangnya begitu, boleh. Apabila saat menerima langsung dikeluarkan 2,5%, ini mengikuti pendapat sebagian besar ulama, ta'jiluz zakah, ta'jil ikhrajuz zakah, mempercepat mengeluarkan zakat. Bahkan ada satu pendapat mengatakan bahwa Ibnu Abbas itu memajukan zakatnya sampai 2 tahun. Jadi 2 tahun ke depan itu dia keluarkan saat ini. Atau kita misalnya zakat yang seharusnya kita keluarkan di akhir tahun, kita keluarkan saat ini itu diperbolehkan menurut pendapat sebagian besar ulama, pendapat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Maliki tidak memperkenankan memajukan zakat. Zakat harus keluar. Begitu. Kemudian pendapat yang ketiga adalah apabila penghasilan dalam 1 tahun ketika diakumulasikan, digabungkan, itu mencapai nisab emas. Jadi penghasilan dalam 1 tahun dari awal sampai akhir, itu mencapai nisab emas, maka itu zakatnya 2,5%. Inilah pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Begitu. Jadi kalau misalnya gaji tahun pertama, bulan pertama sampai akhir, digabungkan akumulasinya, mencapai nisab, kemudian dikurangi kos hidup, kebutuhan hidup, mencapai nisab itu, maka zakatnya 2,5%. Ini pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan mengikuti konsep dalam mazhab Hanafi. Karena kalau kita bisa menemukan Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu pendapatnya banyak beda dengan orang Indonesia misalnya, karena beliau mazhabnya mazhab Hanafi. Sedangkan kita misalnya di Indonesia mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam masalah-masalah fikih kadang-kadang agak sering perbedaan, tetapi itu bukanlah suatu yang masalah. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu ada istilahnya dalam ulama itu namanya al-mal al-mustafad, harta baru. Misalnya dapat bonus, dapat sesuatu yang baru yang memang bukan hasil kerja kita, tiba-tiba datang uang itu, atau mungkin jatuh dari langit begitu. Nah, itu namanya harta mustafad. Nah, harta mustafad ini sistem zakatnya adalah kalau dia mengikuti haul, bagi ulama yang mewajibkan haul, dalam mazhab Hanafi, haulnya mengikuti uang yang ada yang sebelumnya. Tapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat, menguatkan satu pendapat, haul itu bukan syarat. Dengan mengikuti pendapatnya Muawiyah, pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, pendapatnya Imam Az-Zuhri, dan pendapatnya Umar ibn Abdul Aziz. Begitu. Ini jadi beberapa ulama pendapat gitu, kalau harta yang baru itu langsung dikeluarkan 2,5%, sebagaimana yang diterapkan oleh Umar ibn Abdul Aziz terhadap para aparatur negara pada waktu itu. Nah, ini tentang zakat kontemporer. Ada lagi, mungkin ini agak saya percepat, tentang pertanian dan perkebunan modern. Contohnya adalah karet dan kelapa sawit atau pertanian-pertanian lainnya. Yang itu pertanian bukan makanan pokok dan belum tentu bisa disimpan dan tujuannya adalah untuk dijual. Saya yakin kelapa sawit itu nggak ada yang berani makan langsung begitu. Atau karet itu misalnya langsung dari habis ngalir ini diambil, dipanen itu kemudian langsung dimasukin kayak permen karet begitu. Tetapi orang panen karet itu untuk dijual, sawit untuk dijual, atau kelapa
kopra itu untuk diolah kemudian dijual. Nah, hal ini tidak ditemukan pada zaman Rasulullah. Karena pada zaman Rasulullah pertaniannya adalah kurma yang bisa langsung dimakan. Gandum juga termasuk makanan dan bisa disimpan. Bagaimana sistemnya? Ada dua pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dikiaskan dengan pertanian. Jadi apabila misalnya hasil panen kelapa sawit dalam 1 bulan, atau 3 bulan misalnya dalam pendekatan hasil pertanian di Indonesia itu panennya per 3 bulan. Jadi kalau dalam waktu 3 bulan itu mencapai nisab pertanian sekitar 4 juta atau 3.918 kalau kita menggunakan akumulasi 6.000 per kilo, maka terkena zakatnya 10% karena pengairan sawit itu dari air hujan, bukan disirami. 10%. Itu pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Begitu juga pertanian-pertanian yang lainnya kayak tebu, kayak apa lagi? Kakao ya, itu yang coklat. Nah, itu semacam itu. Karena nggak mungkin orang coklat itu dibelah sendiri, makan sendiri, kemudian dikonsumsi. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi begitu, dikiaskan dengan makanan pokok, nilai makanan pokok yang berlaku pada negara tertentu. Kemudian yang kedua, ini pendapat ulama yang kedua, karena orang memanen itu untuk dijual, bukan untuk dikonsumsi, maka sistem zakatnya untuk ulama yang kedua ini adalah sistem zakat perdagangan. Kalau ini nilai yang dikeluarkan lebih kecil begitu. Pendekatan sistem zakat pertanian lebih dekat untuk konteks masalah sawit, kemudian karet, dan sejenisnya. Jadi sistem zakatnya adalah sistem zakat pertanian, apabila mencapai nisab, zakatnya 10%. Begitu. Tetapi kalau ada yang mengeluarkan 2,5%, kita yang nggak bisa mengingkari hal semacam itu. Kita tidak bisa mengatakan dia itu fasik, dia itu misalnya ahli bid'ah, kemudian dia itu tersesat, atau segala macamnya. Karena memang ada di antara ulama yang berpendapat demikian. Begitu. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan tentang zakat kontemporer. Insya Allah nanti tentang cara mengeluarkan zakat. Bolehkah misalnya berzakat dengan menggunakan kartu kredit? Bolehkah kita misalnya berzakat misalnya dengan hutang atau transfer dan segala macamnya? Insya Allah kita bahas pada kajian-kajian berikutnya insya Allah. Kita tutup qiratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.